Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa bersua lagi pada materi yang baru tentang gelombang bunyi. Anak-anakku semuanya, pada gelombang bunyi yang dalam hal ini akan digabungkan dengan gelombang cahaya, namun Bapak akan mengupas dulu tentang gelombang bunyi. Di sini ada dua kompetensi yang akan kita raih, kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Yang kedua, melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Adapun indikator kompetensinya, pencapaian kompetensi, ada dua yang akan kita raih pada kesempatan ini. Yang pertama, menganalisis cepat rambat gelombang bunyi pada medium, dan yang kedua, menganalisis gejala efek Doppler dalam kehidupan. Tentang gelombang bunyi sudah sekilas Bapak jelaskan pada gelombang mekanik. Tidak apa-apa, kita akan kupas lagi tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Di sini Bapak akan fokus pada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yakni kerapatan partikel medium dan suhu medium. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Jadi kalau lewat zat padat, bunyi akan cepat sampai. Kemudian pada suhu medium, semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat, ya. Adapun besaran-besaran yang ada pada cepat rambat bunyi ini, pada padat V sama dengan akar dari E dibagi rho. Apa V, apa E, dan apa rho, nanti keterangannya sekaligus. Sedangkan pada medium air, V sama dengan akar dari B dibagi rho. Sedangkan pada udara, V sama dengan akar dari gamma kali R kali T dibagi MR. Ini dia keterangannya. V adalah cepat rambat bunyi, meter per sekon. B, modulus Boole. Ini. Rho, massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. Gamma, tetapan Laplace pada udara 1,4. Dan nilai gamma biasanya akan diberikan pada soal. Sedangkan R, tetapan gas ideal, sudah kita pelajari pada teori kinetik gas, yakni 8,314 Joule per mol Kelvin. T, suhu mutlak gas. MR adalah massa molar gas, dalam hal ini 29 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. E apa? E sudah kita pelajari pada elastisitas. Ini adalah modulus Young. Satuannya sama dengan Newton per meter persegi. Mari kita lihat contoh soal berikut tentang cepat rambat gelombang. Tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air. Jika diketahui modulus Boole air 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat min 2 dan massa jenis air adalah 10 pangkat 3 kg meter pangkat min 3. Oke, kita sama-sama apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah B.
2,25 10 pangkat 9. Kemudian rho massa jenis air 10 pangkat 3. Dan yang ditanyakan adalah V. V sama dengan akar B dibagi rho. Jadi soal ini sangat sederhana ya. Masukkan nilainya 2,25 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat 3. Hasilnya 2,25 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Insya Allah ini terlalu gampang. Contoh soal yang kedua, ini berbicara pada medium udara. Tentukanlah laju bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius jika konstanta Laplace 1,4. Oke, apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah suhu T 0 derajat Celcius. Kita bawa ke Kelvin, berarti ditambah dengan 273 Kelvin. Yang kedua, konstanta Laplace gamma 1,4. Kemudian tetapan MR 29 kali 10 pangkat min 3. Kemudian R 8,314 Joule per mol Kelvin. Yang ditanya adalah V. V sama dengan akar dari gamma R kali T dibagi MR. Masukkan nilainya 1,4 kali 8,314 kali 273 dibagi 29 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 331 meter per sekon. Jadi pada cepat rambat gelombang ini kita mencari nilai V-nya. Berapa cepatnya pada medium air, udara maupun padat. Selanjutnya kita ke efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Nah, efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat ataupun menjauh. Jadi ada kalanya dalam kehidupan kita mendengar bunyi sirine, ada yang dari awal pelan, kemudian keras, kemudian dia pelan lagi, kemudian menghilang. Nah, itu merupakan salah satu bunyi efek Doppler yang dipengaruhi oleh sumber bunyinya mendekat ataupun sumber bunyinya menjauh dari pendengar. Ini persamaan yang dipakai, FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali Fs. Ini dia keterangannya. FP adalah frekuensi pendengar, Fs frekuensi sumber bunyi, VP kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi. V sendiri cepat rambat udara, nilainya biasanya 340 meter per sekon. Anak-anakku semua di sini ada plus minus. Dengan demikian, ada ketentuan yang berlaku pada plus minus ini. Nah, ini dia penjelasannya. Ambulan di sini merupakan sumber bunyi atau sumber suara. Kemudian ada gambar manusia di sini. Ini adalah pendengar. Ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, ini dia panahnya, maka nilai Vs-nya adalah positif. Bapak ulang, ketika sumber suara atau sumber bunyi ini bergerak menjauh dari pendengar, maka Vs-nya bernilai positif. Sebaliknya, ketika sumber bunyi mendekati pendengar, maka nilai Vs-nya adalah minus. Adapun yang berlaku pada pendengar itu kebalikan dari sumber bunyi. Coba kita perhatikan. Ketika pendengar mendekati sumber, maka dia bernilai positif VP-nya. Sebaliknya, ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka
dia bernilai negatif VP-nya. Ini sunatullah yang mana ketika pendengar mendekati sumber, dia bernilai positif VP-nya. Dan ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka nilai VP-nya negatif. Itu sunatullah. Adapun sumber bunyinya kebalikan dari pendengar perlakuannya, ya. Kalaupun ada yang belum jelas, nanti ditanyakan di grup. Kita perhatikan contoh soal berikut. Seorang pengemudi mobil mengendarai mobilnya pada 20 meter per sekon, mendekati sebuah sumber bunyi 600 Hz yang diam. Berapakah frekuensi yang terdeteksi oleh pengemudi sebelum dan sesudah melewati sumber bunyi tersebut jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon? Ya, alhamdulillah contoh soalnya ini sekaligus. Mari kita sama-sama apa saja yang diketahui. Yang pertama ini, seorang pengemudi, berarti di sini adalah pendengarnya mengendarai mobil dengan pada 20 meter per sekon. 20 meter per sekon ini adalah satuan kecepatan. Dengan demikian ini adalah VP 20 meter per sekon. Afwan, ini ya 20 meter per sekon yang benar. Kemudian mendekati sumber bunyi. Sumber bunyi berarti Fs di sini 600. Oh ya, sumber bunyi yang diam, maka kecepatannya 0. Selanjutnya yang 600 Hz adalah Fs-nya. Sumber bunyi, frekuensi sumber bunyi. Kemudian ada V, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Yang ditanyakan pertama adalah FP sebelum dan FP sesudah, ya. FP sebelum dan FP sesudah. Oke, kita sama-sama. Kondisi pertama, FP sebelum di sini, sebelum melewati sumber bunyi. Berarti persamaan yang dipakai adalah FP sama dengan V plus VP dibagi V min Vs kali Fs. Perhatikan. Kenapa VP positif? Kondisi sebelum melewati berarti pendengar mendekati sumber bunyi. Maka FP-nya positif. Nah, sedangkan Vs-nya, kecepatan sumbernya, negatif. Karena sumber pun mendekati pendengar. Oke, jelas? Bapak ulang. VP positif karena pendengar mendekati sumber. Karena ini sebelum melewati. Jadi geraknya itu dia mendekati. Kemudian Vs negatif karena sumber bunyi juga bergerak mendekati pendengar sehingga dia bernilai negatif, ya. Masukkan angkanya 340 plus 20 dibagi 340 dikali 600. Sehingga 340 tambah 20 360 dibagi 340 kali 600 hasilnya 635,3 Hz. Adapun pada kondisi melewati, maka persamaan ini akan berubah. Di mana perubahannya? Ada pada nilai VP dan nilai Vs. Ini dia perubahannya. VP-nya negatif karena sesudah melewati berarti pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, ketika pendengar menjauhi sumber bunyi pun menjauhi pendengar, maka dia bernilai positif Vs-nya.
Bapak ulang, VP negatif karena pendengar menjauhi sumber bunyi. Dan VS positif karena sumber menjauhi pendengar. Nah, 340 kurangi 20 dibagi 340 tambah 0 dikali 600, hasilnya 320 dibagi 340 kali 600. Hasilnya 564,7 Hz. Sekiranya ada kebingungan atau yang ditanyakan, tanyakan ke grup. Insya Allah Bapak akan langsung menjelaskan. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Adapun tugas akan Bapak berikan insya Allah pada pertemuan terakhir dari materi gelombang bunyi dan cahaya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.